Baik, selamat malam semuanya. Kami sapa kembali para audiens ataupun netizen yang saat ini di pun berada. Baik, Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol asik ya dengan Juanda. Baik, sebelum kita ngobrol, saya buka dulu untuk acara kita malam hari ini. Kepada para audiens semuanya kami sampaikan Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali di acara ataupun program terbaru dari One Day One Juice Bangka Belitung, yaitu program Sapa Audiens ya. Baik, Alhamdulillah Sapa Audiens ini adalah kegiatan di mana di masa pandemi ini kita dibatasi untuk bertemu langsung tatap muka. Dan Alhamdulillah bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Juanda. Selamat malam Juanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik, para pemirsa semuanya kami sampaikan bahwa Juanda ini merupakan narasumber yang kedua ya. Yang pertama kemarin sudah dibuka oleh Pranto Bayu untuk program Sapa Audiens yang pertama. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita yang kedua menyapa Juanda langsung. Yang mana saat ini Juanda berada di Bangka Selatan ya? Iya siap, di Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Ya, di Simpang Rimba. Baik. Juanda, kita sapa dulu untuk para pemirsa yang sudah hadir malam hari ini. Di sini ada Maul 0101, selamat bergabung. Kemudian ada Sony Suherman ya. Alhamdulillah ya. Saya Taris Pemprov Bangka Belitung sudah hadir bersama kita. Kemudian ada juga Novi Hidayati 95. Selamat bergabung, selamat menyimak. Baik, insya Allah dalam 30 menit ke depan kurang lebih kita akan berbincang-bincang dengan Juanda, karena kalau terlalu lama mungkin nanti para pemirsa terlalu ini ya, agak bosan atau jenuh nanti Juanda. Iya siap. Baik, Juanda, halo. Iya halo. Ya, bisa mendengar dengan baik ya? Iya alhamdulillah jelas, sangat jelas. Baik, Alhamdulillah kita mulai saja pada kita malam hari ini. Baik, Juanda, mungkin sebelum kita ngobrol dengan beberapa perbincangan ke depan, ada baiknya mungkin Juanda untuk perkenalan dulu ya, barangkali ya. Iya baik siap. Baik, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada sahabat Audiens Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sahabat seluruh pada umumnya yang ikut bergabung malam ini di program Sapa Audiens yang dilaksanakan oleh Audiens Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah pada malam ini diberi kesempatan untuk bisa bergabung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Juanda dari grup Odot 791. Alamat saya di Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan untuk menyapa sahabat Odot semuanya. Saya gabung di Odot pada Sabtu 10 Maret tahun 2018 yang lalu. Masya Allah, masih ingat ya harinya ya? Iya. Alhamdulillah masih ingat. Bergabung di Odot juga sebenarnya tidak sengaja. Iya. Pada hari itu Sabtu 10 Maret 2018 saya itu ingin menghadiri kajian di Masjid Al-Huda Kampung Lintang yang diisi oleh Ustadz Bahtiar Nasir tempo hari, yang acara jam 9 sampai dengan zuhur. Jadi waktu itu setelah kajian habis sholat zuhur istirahat sejenak karena hujan deras. Jadi kan singgah, mau pulang belum bisa.
Jadi buka-buka Facebook, tiba-tiba muncul apa tuh? Facebooknya Odot Kulon Bangka Belitung menyebarkan bahwa ada acara ngaos memanah di Darul Mahabah tempo hari pada jam 2 gitu kan. Nah, jadi saya pikir, kataku, udah lama pengen ke DM, ke DM ini belum pernah sama sekali. Pengen sekali itu kan. Iya. Jadi kupikir, kataku, setelah hujan ini pergi ke DM juga belum tahu di sana. Belum tahu alamatnya di mana, jadi buka Google, pergi ke sana. Ternyata di sana udah ramai kawan-kawan ngumpul di sana. Jadi asing sekali saya ini kan karena baru juga kan. Belum ada kenalan. Iya, gitu. iya. Iya, iya. Iya. Jadi ikut acara ngaos memanah kan. Jadi kita di situ ikut bergabung sebelum acara memanah. Kita di situ ngaji bareng kan di aula Darul Mahabah itu kita ngaji bareng, silaturahmi, dan setelah itu baru kita memanah. Nah, itu pertama kali saya bergabung di Odot. Luar biasa, ketemu orang-orang hebat, orang-orang soleh dan soleha lah gitu ya. Jadi pertama kali gabung di Odot itu Sabtu 10 Maret 2018. Itu ikut kegiatan Odot yang pertamanya. Oke, berarti untuk sekarang udah persis 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Iya, alhamdulillah 3 tahun lebih. Baik. 3 Ya, tahun. Hajona mungkin barangkali bisa diceritakan ya, kenapa sehingga Hajona ini tertarik untuk bergabung di Odot, kenapa alasannya ya? Iya. Yang pertama saya tertarik bergabung di Odot, yang pertama adalah ingin merutinkan tilawah saya setiap harinya. Kalau biasanya kita tilawah itu kan kadang-kadang hanya habis sholat maghrib saja, karena kita aktivitas seharian full, jadi kadang-kadang kita tidak sempat kan kalau habis sholat maghrib. Nah, itulah kita tilawah. Jadi kenapa kita ingin gabung di Odot? Yang pertama ingin merutinkan tilawah setiap harinya, ikut tilawah gitu kan. Nah, yang kedua fastabikul khairat, yang di dalamnya yang mengandung tujuan mulia. Kita ingin berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan untuk tujuan akhirat. Itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah dan untuk Allah. Yang selanjutnya, sarana menjalinkan persaudaraan dan mempererat uhuwah. Betapa mahalnya uhuwah ini tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya sekalipun. Allah berfirman yang artinya, dan dia Allah yang mempersatukan hati-hati mereka, kaum mukminin, seandainya kamu membelanjakan dunia dan seisinya, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Al-Quran Surat An-Anfal ayat 63. Yang selanjutnya, sebagai sarana menterapi hati. Ya, hati yang kosong dan sering merasakan cemas dan gelisah akan tenang dan terobati dengan rutin tilawah tadi kan. Dengan sendirinya Allah akan membimbing hati yang menuju ketenangan, sikap dan lisan akan lebih terjaga. Nah, selanjutnya ingin menggembleng diri untuk taat, rutin tilawah. Otomatis akan membuat kita lebih bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada Allah. Dengan sendirinya, sholat 5 waktu akan dilakukan lebih baik, karena rutin tilawah akan membuat kita paham tujuan hidup hanyalah Allah. Sebaik-baik perbuatan yang dilakukan dunia adalah perbuatan yang disukai Allah. Semakin hari, hati akan semakin mencari apa saja perbuatan yang dicintai Allah, dan dorongan dalam diri pun semakin kuat untuk dapat melakukannya dengan bergabungnya di Odot. Baik, dengan bergabung Odot, setiap individu yang merasakan sulit dalam membaca 1 juz per harinya akan terasa lebih mudah. Masya Allah. Meskipun sulit di awal, tapi Allah akan mudahkan pada akhirnya. Segala kesibukan tak lagi menjadi alasan dan penghalang. Dan yang terpenting dalam mengikuti program Odot adalah niat kita. Ya, mengucapkan niat mudah, tapi menjaga kemurnian adalah hal utama. Semua harus berawal dari sebuah niat yang suci, yang didasari keyakinan. Berniatlah semata karena Allah dan senantiasa berdoa agar setiap yang kita lakukan dan kita ucapkan agar dijaga dan dijauhkan dari sifat ujub dan riya. Nah, semoga Allah menjaga kita dalam niat yang lurus semata ibadah karenanya, sehingga tidak termasuklah kita ke dalam orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 yang artinya yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedang mereka mengira mereka telah mengerjakan perbuatan yang baik. Nauzubillah.
Masya Allah, luar biasa ya Allah, subhanallah. Baik, Jonda, ya saya sempat terpukau ya dengan apa yang sampaikan barusan. Yang saya dapatkan sih ketulusan hati seorang Juanda. Alhamdulillah sudah gabung di Odot, kemudian sekarang sudah rutin ya melaksanakan tilawah setiap harinya ya. Alhamdulillah semenjak bergabung, alhamdulillah sekali. Ya, baik. Jadi setelah bergabung dengan Aulad itu barangkali apa yang dirasakan dah dari segi apa namanya pribadi seperti apa yang dirasakan? Alhamdulillah sekarang ya hidup tuh lebih berarti lah gitu kan. Biasanya kita tilawah hanya habis sholat maghrib saja, kadang tidak karena aktivitas kita sehari-hari. Semenjak bergabung di Odot kita jadi rutin karena kadang di grup muncul kan. Ada sudah holas kok kita belum. Jadi penasaran ingin berlomba-lomba gitu. Kalau bisa kita holas gitu kan. Holas gitu. Iya. Oke, baik Jonda, mungkin kita sapa kembali para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ada Harry/TBN ya sudah bergabung. Selamat malam. Assalamualaikum Harry. Kemudian sudah bergabung juga Sandi ya. Sandi, alhamdulillah sudah bergabung. Selamat malam, assalamualaikum. Dan kami sapa kembali juga ada di sini, alhamdulillah juga cukup banyak juga hadir malam hari ini. Ada Ihsan Rus ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih? Stanfd ya, itu /STHNFD. Oke, kemudian ada juga sudah bergabung bersama kita di sini. Opita Sari 06, alhamdulillah sudah menyaksikan program kita. Baik, bagi para pemirsa yang baru hadir pada malam hari ini, kami sapa kembali bahwa alhamdulillah malam ini kita melaksanakan program Sapa Odojers yang kedua. Sudah hadir bersama kita Juanda. Kita lanjutkan barangkali untuk perbincangannya Juanda ya. Ya, siap. Atau barangkali sambil ngopi juga boleh Juanda, silakan. Oke, baik. Selanjutnya mungkin yang kami melihat perkembangan karena sekarang sudah masanya media sosial yang cukup berkembang pesat saat ini. Kami lihat di situ ada beberapa kegiatan sosial yang Juanda laksanakan sehari-hari gitu ya. Ada yang namanya JCA, itu barangkali bisa diceritakan Juanda seperti apa? Apakah JCA itu programnya apa saja? Kemudian seperti apa kiprahnya JCA di wilayah Simoariba dan Baka Selatan? Ya, disilakan Ya, baik. JCA. JCA itu awalnya JCA Simpang Rimba. JCA Simpang Rimba itu adalah sebuah toko yang saya dirikan. Ya, sebuah toko yang saya dirikan pada 3 Mei 2017 lalu. Jadi usaha itu bergerak di bidang aksesoris handphone, counter lah ya bahasa umumnya. Counter. Ya. Jadi sebagai rasa syukur dengan diberi Allah amanah mendirikan usaha counter itu, jadi setiap orang yang berbelanja di counter JCA otomatis mereka ikut sedekah atau berbagi di seluruh program-program JCA. Nah, adapun program-program JCA yang pertama ada program mingguan ini. Program mingguan yang pertama ada program JCA Jumat Sedekah. Yang kedua JCA Sabtu Berbagi Pakaian, dan yang ketiga ada JCA Ahad Literasi. Ada juga program JCA rutin yang tahunan. Yang pertama JCA Berkah Ramadan ya, bentar lagi ini. Yang selanjutnya JCA Hari Lansia Nasional, dan yang ketiga ada JCA Kitanan Gratis gitu kan. Masya Allah. Jadi kita bahas dari program rutinan mingguan. Jadi program rutin mingguan yang pertama itu JCA Jumat Sedekah yang kita mulai sejak Februari 2018 lalu, tepatnya sebulan kurang saya bergabung di Odot ya. Alhamdulillah sampai pekan ini kunjungan program JCA Jumat Sedekah sudah
ke 250 rumah. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Untuk sasarannya kita kunjungi untuk Kecamatan Simpang Rimba dengan Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan. Untuk sementara 2 kecamatan dan 12 desa. Untuk program JSA Jumat Sedekah itu sasarannya kaum duafa, yatim, lansia dan janda. Itu untuk program JSA Jumat Sedekah. Nah, selanjutnya ada program JSA Sabtu Berbagi Pakaian. Nah, JSA Sabtu Berbagi Pakaian ini kita melakukan kunjungan ke desa-desa, ke daerah yang agak terpencil lah bahasanya. Selanjutnya program Ahad Literasi. Program Ahad Literasi ini kita kumpulkan anak-anak setiap hari Ahad pagi, kita ajak membaca literasi buku masalah-masalah sirah Nabi, macam-macam lah untuk pengetahuan. Kita ajak anak-anak membaca setiap minggu pagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini beberapa program yang dirilis oleh Ah Juanda barangkali berawal dari konter HP tadi ya. Iya. Dan mungkin saat ini sudah ada beberapa donatur ya untuk program JSA atau seperti apa? Oh iya, alhamdulillah. Jadi seluruh program JSA Jumat Sedekah ini awalnya dari setiap orang belanja tadi otomatis sedekah ikut sedekah. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi sebagai bukti kalau uang yang kami kumpulkan tadi, jadi kami update di media Facebook, Instagram, dan WA. Dengan kami update tersebut, jadi ada hamba-hamba Allah yang ikut tertarik, yang ikut berbagi. Jadi sampai hari ini semua program JSA itu dananya bersumber dari orang-orang yang belanja di JSA dan dari hamba-hamba Allah yang ikut berbagi tadi. Masya Allah, luar biasa sih. Semoga berkah untuk JCA dan kawan-kawan semuanya. Tentunya Ajunda nggak sendiri ya, ada timnya di JCA ya? Ya, alhamdulillah. Timnya untuk saat ini saya sendiri, istri, tapi istri sekarang ada anak kecil, jadi istri istirahat. Jadi sekarang saya, adik, keponakan, dan mertua yang berjalan. Jadi maksimalkan keluarga dulu ya? Iya, jadi keluarga dulu sekarang yang berjalan. Karena kita susah cari orang yang kita mau ajak ke lapangan untuk kegiatan seperti ini yang tidak ada uang bensinnya bahasanya kan? Iya. Gitu. Jadi kita rela ya. Jadi untuk sementara kita paksakan keluarga dulu lah. Oke, baik, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah untuk semuanya ya, Ajunda ya. Oke, baik. Mungkin barangkali banyak yang terbantukan ya dengan adanya program CCA di wilayah Simpang Rimba. Dan jadi gini nih, Juanda kan masuk ke member Odot nih di grup 791 ya tadi ya. Iya, 791. Nah, mungkin boleh berbagi seperti apa triknya Juanda bisa membagi waktu sehingga sehari Juanda bisa mengholaskan satu hari di sela-sela kesibukan yang Juanda lakukan. Iya, baik. Cara triknya adalah dengan cara dicicil ya, dicicil. Jadi kan dalam satu hari itu kan ada 5 waktu sholat kan, 5 waktu. Jadi setiap waktunya kalau bisa sebelum sholat kita udah mulai nyicil 1 lembar. Nanti udah selesai sholat 1 lembar lagi. Jadi 1 kali sholat itu udah dapat 2 lembar. Kalau 5 kali sholat berarti udah dapat 10 lembar. Artinya kalau kita cicil gitu nggak terasa gitu kan. Jadi walaupun aktivitas kita padat, kalau waktu sholat kan waktunya istirahat. Nah, jadi kita kesempatan waktu istirahat itulah kita menyicilnya, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi barangkali ini tips ya untuk para pemirsa yang hadir malam hari ini. Kami sampaikan bahwa memang banyak sekali para calon member yang mau bergabung dengan Odot. Barangkali mereka ketakutan untuk khawatir nih nggak bisa mengholaskan 1 hari 1 juz gitu ya. Contohnya malam hari ini kita ketemu nih dengan satu inspirasi yang luar biasa di sela-sela kesibukan beliau sehari-hari bisa mengholaskan 1 hari 1 juz gitu ya. Baik, Juanda mungkin barangkali bisa disampaikan
setelah Ajuanda bergabung di One Day One Juice, kemudian seperti apa harapannya sih untuk One Day One Juice, khususnya One Day One Juice di Bangka Belitung, kemudian harapannya sih ke depan, karena saat ini baru hadir One Day One Juice-nya provinsi, kemudian DPA Bangka dan DPA Pangkal Pinang yang baru ada di Bangka Belitung. Kedepannya maunya kami sih ada hadir DPA-nya Bangka Selatan, mungkin barangkali ya bisa disampaikan seperti apa harapannya. Baik, melihat sekarang ini kalau awalnya dulu kan ada ODOT Kepulauan Bangka Belitung, kemudian disusul oleh ODOT DPA Bangka, kemudian disusul lagi oleh DPA Pangkal Pinang. Jadi harapan ke depan di Bangka Selatan juga bisa terbentuk adanya ODOT DPA Bangka Selatan. Nah, jadi dengan adanya itu kan kita silaturahmi kita di Bangka Selatan lebih mudah gitu kan. Jadi kita bikin kegiatan sendiri. Kadang kita ini mau ke Pangkal Pinang, kegiatan ODOT kadang-kadang waktunya. Jadi kalau ada ODOT DPA Bangka Selatan, jadi kita lebih mudah sana kan. Jadi untuk sahabat semua yang sekalian promosi ini. Iya, silakan. Semua yang ingin bergabung ODOT, tidak mesti satu hari satu jus, tidak mesti. Kita bisa gabung yang ada program ODAP namanya satu hari setengah jus. Kalau kita masih nggak mampu lagi satu hari setengah jus, kita ada namanya odol kit. Nah, di situ kita satu hari satu lembar. Nah, kalau satu hari satu lembar juga tidak mampu, kita ada namanya program Odot Star, tilawah Al-Quran semampunya. Jadi kalau bergabung Odot ini jangan bingung, wah satu hari harus satu juz, satu hari satu juz, enggak juga. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kita. Mampukah kita satu juz? Kalau nggak mampu setengah. Kalau nggak mampu setengah, satu hari satu lembar. Kalau nggak mampu juga tilawah Al-Quran semampunya. Jadi gabung Odot ini mudah sebenarnya, nggak harus satu hari satu juz gitu kan. Kalau awalnya dulu bingung, pengen bergabung Odot tapi takut ini satu hari satu juz, mana mungkin gitu kan. Sedangkan ngaji satu hari hanya waktu maghrib saja, jadi nggak mungkin kan gitu. Nah, jadi untuk sahabat semua yang ingin bergabung, silakan hubungi, ada Facebooknya Odot Kepulauan Bangka Belitung, silakan di inbox di situ. Silakan bergabung, bahwa bergabung Odot ini mudah sebenarnya, tidak hanya satu hari satu juz, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Baik, kami sapa kembali mungkin Juanda yang sudah hadir malam hari ini. Sudah ada beberapa yang baru bergabung bersama kita. Kami sapa kembali /MAJT yang baru hadir. Masya Allah, tabarakallah, beliau menyampaikan sapa untuk kita semuanya. Kemudian Novi Hidayati 95, Masya Allah, berkah berkah untuk kita semuanya ya. Baik, kemudian baru bergabung Umriyah 98 ya. Assalamualaikum hadir, waalaikumsalam, silakan untuk menyimak obrolan kita. Dan dari Kang Sony Suherman nih menyapa kita di malam hari ini. Masya Allah, Juanda sudah 3 tahun lebih gabung di Odot. Sudah jadi admin kah? Ada pertanyaan nih dari Kang Sony nih. Oh, Masya Allah. Baik, silakan. Sampai hari ini belum. Oke, baik. Sampai hari ini belum. Iya. Ya, jadi kami informasikan insya Allah kemarin juga kami mendapatkan sinyal yang baik dari para pimpinan di Bangka Selatan. Insya Allah nanti Odot Bangka Belitung akan hadir di Bangka Selatan di hari Senin insya Allah. Kita akan audiensi dengan Ibu Wakil Bupatinya. Dan informasinya Ibu Wakil Bupatinya menyambut baik adanya program Odot di Bangka Selatan. Ya, jadi nanti insya Allah kalau memang nanti seperti apa perkembangannya diskusi dengan Ibu Bupati Bangka Selatan, barangkali kami akan menginformasikan mestinya ada terbentuk DPA Bangka Selatan, minimal nanti ada beberapa grup lah insya Allah akan dihadirkan di Bangka Selatan. Doakan bersama, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, menghasilkan beberapa program terbaru nih di Bangka Selatan. Dan kami yakin di Bangka Selatan ini banyak sekali potensi barangkali ya.
Amin, insya Allah. Ya, baik. Silakan yang baru hadir pada malam hari ini masih kami nantikan jika ada yang mau berdiskusi di line chatnya Instagram kami. Baik, kemudian mungkin barangkali bisa menyampaikan apa namanya. Kalau tadi sudah harapan ya, sudah beberapa ajakan kepada masyarakat di wilayah Bangka Selatan. Kemudian sebelum kita tutup barangkali nanti silakan Juanda untuk menyampaikan closing statement barangkali ya. Ya, baik. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi sekali lagi mari saya mengajak untuk kita semua bergabung di Odot untuk tilawah setiap harinya, untuk kita sama-sama membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia. Jadi mari kita sama-sama bergabung lah, bertilawah kita bareng, apalagi di musim pandemi ini. Mari kita riuhkan rumah kita dengan tilawah. Kita ajak keluarga kita, anak-anak kita ramaikan rumah-rumah kita dengan tilawah. Karena dalam musim pandemi ini kan. Iya. Oke. Baik, mungkin ini beberapa harapan dan pengharapan dari Juanda. Kemudian ada closing statement baru saja disampaikan. Kami kembali menyapa untuk para pembicara yang hadir malam hari ini. Barangkali yang baru hadir dan baru menyimak dan baru terheran-heran barangkali ya. Oh, ternyata ada Wandi Wanjus di Bangka Belitung gitu ya. Ya, baik, kami sampaikan di sini bahwa memang Wandi Wanjus di Bangka Belitung alhamdulillah sudah hadir untuk kita semuanya. Ada beberapa program. Kalau yang merasa khawatir, yang merasa ketakutan untuk tidak bisa menyelesaikan satu hari satu juz, kita punya 4 program ya, 4 program di Wandi Wanjus. Yang pertama, untuk yang memang istiqomah dan sudah terbiasa untuk melakukan tilawah setiap hari, bisa untuk mengikuti program yang namanya Wandi Wanjus. Ya, kemudian kami rasakan mungkin barangkali masih ada yang baru hijrah, barangkali boleh, kemudian barangkali ada yang masih merasa ragu untuk bisa menyelesaikan satu hari satu juz, bisa untuk mengikuti program One Day Half Juz. Kalau bahasa kampungnya, bahasa Cimarimba, satu hari setengah juz gitu. Ya, nah kalau mungkin barangkali juga kesulitan nih untuk menghatamkan, menyelesaikan, mengholaskan satu hari setengah juz, bisa ikut program yang namanya One Day One Lembar. Ya, jadi satu hari satu lembar. Nah, kalaupun masih terasa sulit juga, silakan nanti mengikuti program yang namanya Odot Star gitu ya. Jadi berapapun yang kita baca tilawah setiap hari, mau satu surat kah, satu lembar kah, satu ayat kah, ya boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, kita sifatnya sistemnya untuk di Wandi Wanjus ini kita difasilitasi dengan grup WhatsApp ya. Jadi silakan, yang namanya grup Odot itu dia tersebar se-Indonesia. Jadi satu hari silakan kita tilawah, kemudian kita sampaikan, laporkan di grup WA tersebut, dan nanti akan ada admin nih. Admin yang akan merekap seperti apa perkembangan tilawah kita setiap hari. Ya, oke, baik, untuk para pemirsa semuanya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8.52 ya. Kalau di awal tadi mohon maaf ada kendala teknis untuk para pemirsa yang sudah bergabung, kemudian kita live kembali. Dan alhamdulillah malam ini kita mendapatkan banyak sekali inspirasi dari sosok Juanda dari Simpang Rimba, Bangka Selatan, dan alhamdulillah beliau sudah menyampaikan beberapa pengalaman beliau di Wandi Wanjus, kemudian seperti apa kegiatan beliau di sosial masyarakat yang luar biasa, dan kami ini sudah melihat perkembangan luar biasa nih. Dari JCA-nya sudah dikenal cukup luas di Bangka Belitung, dan semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Bangka Selatan dan sekitarnya.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk para pemirsa, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup untuk sesi kita malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Juanda. Semoga berkah untuk keluarganya, sehat selalu, sukses semua usahanya. Amin ya Allah. Oke, baik. Kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa program Sapa Audio di sini akan berlanjut ya setiap pekannya insya Allah, ataupun per 2 pekan sekali kita lihat perkembangannya. Akan kita hadirkan nanti beberapa, karena di Bangka Belitung ini sudah banyak sekali para audiologis yang sudah bergabung dengan Wandi Wanjus, dan akan kita sebarkan kabar baiknya, berita baiknya tentang bagaimana inspirasi para audiologis ini untuk masyarakat Bangka Belitung dan Indonesia pada umumnya. Baik, satu hal yang saya ambil dari Juanda, beliau ini merupakan seorang yang tulus, dan boleh saya simpulkan satu kata motivasi untuk kita semuanya barangkali, dengan kita merutinkan tilawah setiap hari, insya Allah kita akan menjaga ukhuwah sesama muslim, kemudian juga kita akan bisa mencapai ketenangan dalam hidup ya Juanda ya. Dengan rutin tilawah, kemudian kita bisa mengholaskan, insya Allah semua urusan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin barangkali demikian untuk malam hari ini Juanda. Saya sudah selesai ngopi, sudah 1 gelas sudah habis malam hari ini. Gak terasa obrolannya malam hari ini juga cukup baik. Kami sampaikan selamat datang untuk Hen Heidi yang baru bergabung. Untuk para pemirsa kami sampaikan silakan simak informasi baik di medsosnya Wandi Wanjus Bangka Belitung. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Kemudian untuk Odot Pangkal Pinang pun juga ada medsosnya ya. Silakan di-invite medsosnya Odot Pangkal Pinang, dari Facebooknya, kemudian Instagramnya juga sama Odot Pangkal Pinang, dan juga ada medsosnya Odot DPA Bangka ya. Silakan di-invite di FB-nya ataupun di Instagramnya. Baik. Terima kasih, selamat bergabung di akhir acara Amrul Go. Yang baru bergabung, silakan nanti dilihat kembali, diputar ulang kembali untuk rekaman video kita malam hari ini di YouTube-nya Odot Bangka Belitung dan Odotnya Pangkal Pinang. Silakan disimak kembali, dan kita nantikan insya Allah di pekan ke depan kita akan hadirkan kembali sosok inspiratif di program Sapa Audiologers. Saya mohon maaf ada kesalahan untuk Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.